هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا Oke, pasangin nyari yang paling kecil, nomor 2 dari bawah. Ya betul. Ya itu sudah pas, itu tidak usah dibetulin. Ya, sudah ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah doa untuk tamu yang memohon berkah, doa setelah kepulangan dari haji atau dari umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik fi hayatina ba'da hajj awil umrah waj'alna minas salihin. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina ربنا وتقبل دعاء ربنا نجنا وأهلنا من كيد الشيطان الرجيم اللهم اجعلنا من قال آمين في هذا المكان زيارة مكة المكرمة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اجعلنا من الشاكرين بقدرتك وقضائك واجعلنا ندامة لكلة أعمالنا الصالحة واصلح لنا في ذرياتنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا اجعل بيتنا جنتنا ربنا اجعل بيتنا جنتنا وبيوت المؤمنين جنتهم ربنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب الرزق اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman. Ini adalah textbook, ya. Ini adalah teks yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Allahumma ya Allah, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ini di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini harus kita baca supaya negara kita ini aman. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, amankanlah negara ini dan berilah rezeki penghuninya rezeki dari hasil bumi. Allahumma inna na'udzubika min suhbatin yu'dzina Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, kami berlindung kepada panjenengan dari teman-teman yang ujung-ujungnya menyakitkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min suhbatin yu'dzina. Ya Allah, kami berlindung kepada panjenengan dari teman yang ujung-ujungnya membuat kisruh, dari teman yang ujung-ujungnya membuat tidak tenang, dari teman yang ujung-ujungnya membuat tidak aman. Allahumma inna na'udzubika min suhbatin yu'dzina. Ini adalah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman siapapun, teman yang namanya teman siapapun,
Rasulullah itu bahasanya sahabat. Sayyidina Abu Bakar sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar sahabat Rasulullah, siapapun. Allahumma inna na'udzubika min suhbatin yu'dhina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. وباجتماع سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ولد بمكة المكرمة وأنزل إليه القرآن هدى وإماما وأرسل رحمة للعالمين عامة وأكرم بتوزيع الشفاعة الأمة وبها وصول المقصود من رحمة وعلى آله وصحبه ذوي الكرامة والحمد لله يا رب الكعبة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini adalah doa salawat Madinah. Ini adalah doa salawat Madinah. Ini lagunya juga dari saya, lafalnya juga dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi salawatul Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala al-Mahdi ya Rabbi warzuqna al-hidayah. Allahumma salli ala al-Mujib ya Rabbi warzuqna al-ijabah. Allahumma salli ala al-Shafi'i يا ربي وارزقنا الشفاعة. اللهم صل على سعد الله يا ربي وارزقنا السعادة. اللهم صل على عبد الله يا ربي وارزقنا القناعة. اللهم صل على سيف الله يا ربي وارزقنا السماحة. اللهم صل على ذي الحجة يا ربي وارزقنا العناية. اللهم صل على ذي القوة يا ربي وارزقنا المعافاة. اللهم صل على حزب الله يا ربي وارزقنا الكرامة. اللهم صل على ذكر الله يا ربي وارزقنا استقامة. اللهم صل على ذي الشامة يا ربي وارزقنا النجاح. اللهم صل على الأمين يا ربي وارزقنا الأمانة يا ربي وارزقنا الأمانة. اللهم صل على الأمي يا ربي وارزقنا التباعة. اللهم صل على الوجيه يا ربي صل عليه وآله. اللهم صل على المجيب يا ربي صل عليه وصحبه. Saya terangkan sebentar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa alihi. Ini adalah salawat. Yang sebelah kanan salawat, sebelah kiri dari saya adalah doa. Allahumma salli ala al-Mahdi ya Rabbi warzuqna al-hidayah. Ya Allah, berilah kami ini hidayah. Hidayah bagi semuanya. Hidayah bagi yang berceramah,
Jika hidayah bagi yang mengaji dan hidayah bagi yang mendengarkan. Yang mengaji tidak nafsu, yang di atas panggung tidak nafsu, yang mendengarkan juga tidak nafsu. Itu adalah hidayah. Kalau nafsu bahaya. Allahumma salli ala al-mujib ya Rabbi warzuqna al-ijabah. Ya Allah, berilah doa-doa kami, doa-doa yang ijabah. Tentunya doa-doa yang baik. Tidak boleh berdoa yang tidak baik. Allahumma salli ala syafi'i ya Rabbi warzuqna syafa'ah. Kita di dunia ini untuk di akhirat mengharapkan amalan-amalan yang baik, dan di akhirat mengharapkan syafaat. Di dunia ini adalah menjalankan amalan-amalan yang baik, baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia menurut aturan Allah. Dan di akhirat ijabah, di akhirat mengharapkan syafaat. Ya, kalau di dunia tidak baik, di akhirat mengharapkan syafaat, ya itu maghrur namanya, tertipu. Allahumma salli ala sa'dillah ya Rabbi warzuqna sa'adah. Ya Allah, bila kami rezeki keberuntungan. Ijazahnya tidak berapa tinggi, ya kalau bisa nilai ijazahnya itu paling hebat. Ya, tapi kecerdasan tidak sama. Sehingga kita di sini minta kepada Allah sa'adah, minta bejo, hoki. Ya. Allahumma salli ala abdillah ya Rabbi warzuqna al-qana'ah. Ya Allah, kami meminta kepada Panjenengan, berikanlah kami qanaah, menikmati pemberian Allah yang ada, menikmati pemberian Allah yang ada. Jadi sebagian orang yang mencuri itu, dia tidak mempunyai qanaah, Oleh karena itu, beberapa wali Allah itu minta qanaah, bahkan minta kepada Allah, hapuskanlah keinginan-keinginan saya. Jadi hapuskanlah keinginan-keinginan saya yang tidak di dalam kullu syai'in bimiqdar. Segala sesuatu itu ada ukurannya. Keinginan yang tidak terukur itu adalah bahaya. Artinya terukur itu punya uang berapa, kerjanya apa, keinginannya itu sesuai dengan ukurannya. Allahumma salli ala saifillah ya Rabbi warzuqna samahah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki samahah. Samahah itu kelapangan dada. Nah, kelapangan dada kepada siapapun. Seandainya Nabiullah Yusuf itu, ya namanya Nabi, settingannya ya begitu, tidak mempunyai kelapangan dada, maka saudara-saudara yang datang ke Nabiullah Yusuf tidak diberi apa-apa, bahkan menjadi mangkelnya Nabiullah Yusuf. Dan orang mangkelan itu tidak enak. Orang mangkelan itu melarat. Mangkel supaya waktunya bisa tidur, tidak bisa tidur karena mangkelan itu melarat. Jadi lapang dada itu adalah kenikmatan. Ya, nah mangkelan itu bisa, kampung bisa rusak. Mangkelan itu kalau ya namanya mangkelan perorangan ya bahaya. Mangkelan satu grup ya itu lebih bahaya. Mangkelan satu grup lebih bahaya. Karena itu bisa merusak lingkungan, bahkan merusak negara kalau mangkelan itu. Mudah mangkel. Ya. Ini ya Rabbi warzuqna samaha. Ya Allah, berilah kami kelapangan dada, mudah memaafkan. Allahumma salli ala dzil hijjah ya Rabbi warzuqna al-inayah. Berilah kami pertolongan, kegembiraan di dalam hati tanpa syarat. Pertolongan tidak mudah mangkel. Pertolongan materi. Pertolongan pergaulan. Pertolongan di mana-mana menjadi senang.
ya, yang berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, negara bisa aman kalau begitu. Keluarga juga bisa aman. Karena namanya magelan itu tidak ada. Ya, inayah, pertolongan yang sangat luas. Allahumma salli ala dzil quwwah ya Rabbi warzuqnal mu'afah. Berilah kami mudah memberi maaf. Jadi orang-orang yang alim yang ada di Syria, yang ada di Jordan, yang ada di negara-negara, dan orang-orang yang punya karangan-karangan kitab itu titelnya itu samaha. Samaha, karena samaha ini kunci keamanan dunia. Mu'afa, mu'afa ini memberi maaf. Tidak diminta, ya, tidak diminta memberi maaf. Jadi ini tugas kita itu, orang Islam itu memberi maaf. Bukan minta, tapi memberi maaf. Orang sebelum minta maaf, kita sudah memberi maaf. Yang di situ juga memberi maaf. Saling memberi maaf. Kalimatnya udil aqwa waqtu. Nah ini perintah. Ya, itu fil amar, perintah. Udil aqwa waqtu itu perintah. Perintah memberi maaf. Ada yang mengartikan perintah meminta maaf dulu. Itu ya kan, kalau meminta maaf itu kan, wah kalau situ tidak minta maaf ya saya tidak memaafkan. Nah masih berlaku seperti itu. Tapi Quran memberi maaf siapapun. Dan kemudian tidak merasa benar. Yang tahu benar dan tidak itu ya nanti kehakiman. Kalau ada masalah. Allah jadi sini memberi maaf. Allahumma salli ala hizbillah ya Rabbi warzuqnal karamah. Bila kami kemudahan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya karamah itu adalah ketakwaan. Inna akramakum innallahi atqakum. Inna akramakum innallahi atqakum. Ya menurut Allah, ya juga menurut manusia. Orang kalau takwa itu ya mulia menurut Allah dan menurut manusia, menurut sekitarnya. Sehingga di sini kalau orang sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa musirrun li rabbih atau mufarrihun li rabbih, membahagiakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang pada orang-orang yang baik. Wa mufarrihun li makhluqatihi, dan menyenangkan pada makhluknya siapapun. Para jamaah ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mufarrihun li rabbih, menyenangkan Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian innallaha la yudhi'u 'amalal muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kemudian ini juga menyenangkan Allah dan menyenangkan makhluk Allah. Karena itu yang namanya menyenangkan itu yang menyenangkan. Orang Islam itu tidak senang bertengkar. Buktinya Rasulullah di Mekah dikisui sama orang-orang Quraisy Mekah, ya, orang-orang yang ada di Mekah, Rasulullah pindah. Nah, itu pun berdasarkan perintah ke Madinah. Di Madinah didatangi, diperangi. Ya akhirnya terjadi peperangan. Seperti orang Jepang, ya Jepang yang dulu bukan yang sekarang, datang ke Indonesia. Orang Inggris yang dulu bukan sekarang, datang ke Indonesia juga, mereka datang ke sini memerangi. Begitupun orang Belanda datang ke sini memerangi. Inggris ke sini memerangi, ya terjadilah peperangan. Seluruh bangsa Indonesia akhirnya perang. Siapapun, sing tuwa, sing gak tuwa, siapapun yang ada di Indonesia ini dulu melawan orang yang memerangi Indonesia. Tidak ada perkecualian. Nah, ini
Rasul itu senang damai. Kita kalau salam saja, salat, assalamualaikum warahmatullah, damailah seluruh orang yang ada di kanan saya. Assalamualaikum warahmatullah, itu artinya damailah semuanya, kamu semuanya, ya orang-orang yang ada di kanan kita. Assalamualaikum warahmatullah, itu artinya damailah seluruh orang-orang yang ada di kiri kita. Itu salam. Makanya orang Islam ini di dalam 5 waktu itu salam itu untuk mendoakan kedamaian itu 10 kali. Itu belum sholat yang sunnah. Setelah itu berdoa, Allahumma antas salam, ya Allah, panjenengan zat yang maha memberi kedamaian. Wa minkas salam, dan kedamaian hanya dari panjenengan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kami kembali kepadamu di dalam kedamaian. Kembali kepadamu itu ya kalau acara mulut Nabi ya mulut Nabi, kalau acara ngaji ya ngaji, ya tidak damai di dalam hati, maksud saya bukan luar ya, tidak membuat tidak damai di dalam hati. Ya kalau di luarnya tetap damai, tidak damai, tidak ada apa-apa ini. Kemudian wahayina rabbana bisalam, berilah kami kehidupan yang damai. Itu loh dibaca di setiap masjid. Ya. Ada yang bacanya itu keras, ada yang bacanya itu bersama-sama. Wahayina rabbana bisalam, berilah kami kehidupan yang damai. Kemudian wadkhilnal jannata darussalam, dan masuk karena kami ke surga sebagai wilayah kedamaian. Tidak ada di surga tidak damai, tidak ada. Makanya katanya Syekh Ahmad Kaftaru, sebetulnya dunia ini adalah taman-taman surga. Itu maksudnya kalau di dunia ini, kalau di wilayah kita ini damai, di dalam rumah damai, itu taman-taman surga. Di luar rumah damai, itu taman-taman surga. Nah inilah, oleh karena itu ya pantas kita memperbanyak, atau kita setiap 5 waktu itu baca ini, karena ini kalimat kedamaian. Dan ini untuk rumah, untuk di luar rumah, dan untuk negara. Dan dikawal oleh para alim ulama. Ulama itu kan kalau parameternya kan innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ulama itu ya takut pada Allah. Nah takut ini kan tidak semua orang tahu bagaimana cara takutnya. Nah, kalau umumnya ulama, ya bukan definisi umumnya ulama. Saya melihat seperti Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kemudian Syekh Ismail, kemudian Syekh Dartum, kemudian yang baru meninggal ini Wahbah Zuhaili, Syekh Ahmad Kaftaru, Mufti Syria, Syekh Wahbah Zuhaili. Dia punya karangan tafsir Munir beberapa jilid, punya karangan usul fikih, punya karangan fikih Bibul Islam Batillah itu pertama keluar 12 jilid menjadi 10. Sekarang kalau tidak salah menjadi 8 jilid dan besar-besar, kandel-kandel, tebal-tebal. Itu amaliyahnya itu pertama dia ngajar di rumahnya sendiri atau di pondoknya. Dan itu ada kitabnya. Dan yang ngaji ya orang kampung atau orang-orang mana-mana yang ngaji. Nah, kita tidak usah banyak. Nah, kalau banyak ya alhamdulillah, sedikit pun tidak apa-apa. Kemudian ngajar di masjid-masjid, musala, pergerakan ilmu, orangnya yang datang. Kemudian
ngajar di akademisi atau di masjidnya masjid akademisi. Yang nomor 4, mempunyai murid di mana-mana. Mempunyai murid di mana-mana artinya dia mempunyai karangan. Ini baru dikatakan ulama. Umumnya ulama itu ya seperti ini yang saya tahu di negara-negara yang di negara-negara sekitar Arab. Jadi 1 mengajar di rumahnya, nomor 2 ngajar di musola-musola atau masjid-masjid, yang nomor 3 ngajar di masjid akademisi atau di akademisinya. Karena di sana banyak orang cerdas, ada doktor, ada profesor, ya. Nah, S1, S2, S3 di sana. Nah, ini ulama bisa diterima di situ. Kemudian yang terakhir mempunyai ilmu, yang keempat mempunyai banyak murid. Artinya dia punya karangan dan karangannya laku dan karangan yang sesuai dengan kaidah. Ini baru dikatakan ulama. Ya namanya ulama itu ya siapapun senang gitu. Siapapun senang. Rasulullah di Madinah, Rasulullah di Mekah, orang-orang kufar itu sudah senang dengan memanggil nama Al-Amin, senang. Waktu Hajar Aswad itu lepas dari tempatnya, maka seluruh orang kufar itu, seluruh orang Quraisy berkumpul di sekitar Ka'bah, lalu berebut untuk menguasai, mengembalikan Hajar Aswad ini di tempatnya. Setelah berebut, Rasulullah pada waktu itu umur 35, ya, umur 35. Kemudian kesepakatan sekarang siapapun yang datang dari Babus Salam, maka beliaulah yang berhak menguasai Hajar Aswad ini dan menaruh di tempatnya semula. Dan lama Nabi Muhammad datang. Bila Nabi Muhammad datang, orang menyebut karakter, tidak menyebut nama. Menyebut karakter. Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Akhirnya Rasulullah dipasrahi Hajar Aswad itu, dan kemudian oleh Rasulullah dari serbannya Qabilah pindah ke serbannya Qabilah, pindah lagi ke serbannya Qabilah, sampai kembali kepada Rasulullah dan kemudian ditaruh bersama-sama. Nah itu bisa diterima oleh orang-orang kufar. Ya tidak terima ya karena hasud saja. Jadi ulama itu bisa diterima oleh siapapun. Kemudian ini warzuqnal karamah. Allahumma salli ala dzikrillah ya Rabbi warzuqna istiqamah. Kita ini butuh istiqamah. Istiqamah dalam kebaikan. Allahumma salli ala dzsyama ya Rabbi warzuqna najah. Kita ini butuh sukses. Sukses tingkatan yang ada di dalam rumah. Sukses dengan ukuran kampung, sukses dengan ukuran negara. Nah, sukses itu ya butuh aman. Nah, kalau nggak aman ya gimana sukses? Allahumma salli ala al-amin ya Rabbi warzuqna al-amanah. Ya kita memang butuh amanah. Amanah di dalam rumah tangga, amanah di dalam jabatan, dan seterusnya. Kalau tidak amanah ya rusak, rumah tangga jadi rusak, negara juga bisa menjadi rusak. Allahumma salli ala al-ummi ya Rabbi warzuqna taba'ah. Ya kami ini ingin selalu berilah kami rezeki, berilah kami rezeki, ya pemberian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu-mampunya. Allahumma salli ala al-wajhi ya Rabbi salli alaihi wa ali. Yang namanya ali itu keluarga Rasulullah, itu yang namanya keluarga Rasulullah. Kalau menurut Imam Syafi'i, satu
pertama kali kalimatnya yang bertakwa. Nomor 2, genetika. Ini artinya keluarga. Kalau untuk Imam Abu Hanifah, semua orang yang mukmin, orang yang bertakwa itu adalah keluarga. Sehingga bejo juga keluarga Rasulullah. Ya, orang-orang yang bertakwa semua adalah keluarga Rasulullah. Allahumma salli 'alal mujibi ya Rabbi salli 'alaihi wa sahbi. Para jamaah, berhubungan dengan kalimat bertakwa, ya, bertakwa itu mufarrihun li rabbih, menyenangkan Allah, wa mufarrihun li makhluqatihi, dan menyenangkan kepada makhluk Allah. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, maaf ya, tidak berhubungan dengan ini, tapi berhubungan dengan hal yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini salawat uzma. Salawat uzma ini semua ini mengharapkan rahmat, atau ini saya sebut salawat rahmat. Dan ini salawat saya. Ini salawat rahmat. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat. Rahmat ada tempatnya. Mudah-mudahan kita dapat uang, ya, uang ada tempatnya. Gitu loh. Mudah-mudahan kita dapat rahmat ada tempatnya. Rahmat itu tempatnya di musola-musola, pengajian. Ya, kalau pengajian di musola ya orangnya ya tenang-tenang, tidak berkepentingan. Ngaji di masjid itu, di Masjid UNER, di Masjid ITS. Nah, saya mulai tahun 86 di Masjid ITS itu, Masjid Manarul Ilmi, ya sampai sekarang. Kemudian di Masjid Unsuri, ya sampai sekarang. Universitas Sunan Giri. Nah, di sana ya damai, tidak tendensius ngajinya itu. Itu tempat rahmat. Ya, di pondok, nah itu tempat rahmat. Tapi ya mungkin tidak semua pondok mungkin, karena pondok sekarang ada yang mahal. Bahkan ahlul qaryah, orang kampung itu sendiri tidak bisa ngaji di tempat itu, tidak bisa sekolah di situ karena mahal. Jadi pondok pun tidak semua pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salawatul uzma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah, al-hadi ila miftahir rahmah, al-fatihi lirrahmah, as-sa'ik ila ni'matillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a dha makanah. Artinya, semoga salawat salam dan keberkahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi pembagi rahmat, Nabi penuntun menuju kunci pintu terbukanya rahmat, Nabi yang menggiring dan menyertai kenikmatan Allah, kesuksesan, kebahagiaan, dan semoga salawat salam juga keberkahan tercurahkan pada keluarga. Keluarga ini, kalau Imam Abu Hanifah itu orang yang iman dan yang bertakwa. Kalau menurut Imam Syafi'i, yang genetika, iman, genetika, yang bertakwa. Sahabat dan orang-orang yang mengikuti perilakunya. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Abu Hanifah ini lebih awal daripada Imam Syafi'i. Lebih awal. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salawat sakinah, supaya keluarga sakinah. Keluarga sakinah di luar rumah, di kampung sakinah, kemudian di negara ini negara sakinah, negara yang tenang, mawaddah, negara yang saling mencintai dengan sesamanya.
dan saling mencintai kepada sesamanya. Kemudian di dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena negara ini tidak ada perang. Ya, tidak ada perang. Karena di sini memperkuat muasyarah basyariyah, muasyarah wataniyah. Yang bergaul sesama manusia, ya, muasyarah wataniyah, kebangsaan. Bergaul di dalam kebangsaan. Sekarang ada rumah terbakar, ada orang lewat, ya, ada orang lewat jumlahnya 10, mereka bawa aqua. Ada rumah terbakar, di depan rumahnya terbakar. Dia tidak akan tanya, milik siapa ini, agamanya apa, tidak usah. Ya sudah, kita sirami, tidak pakai tanya agama, tidak pakai tanya ini suku apa, tidak pakai. Orang kampung juga begitu, ikut menyiram. Karena kalau sudah disiram ya bahaya kepada seluruhnya. Jadi bintik-bintik ada percikan-percikan kemarahan itu ya bagaikan api, itu percikan api. Harus segera kita dingin dan menjadi pendingin, bukan hanya dingin saja. Kita ini dingin dan menjadi pendingin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kipas angin nyarip, yang paling kecil. Nomor 2 dari bawah. Ya, betul. Ya, itu sudah pas, itu tidak usah dibikin. Ya. Sudah ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah doa untuk tamu yang memohon berkah, doa setelah kepulangan dari haji atau dari umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik fi hayatina ba'da hajj awil umrah waj'alna minas salihin. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina ربنا وتقبل دعاء ربنا نجنا وأهلنا من كيد الشيطان الرجيم اللهم اجعلنا من قال آمين في هذا المكان زيارة مكة المكرمة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اجعلنا من الشاكرين في قدرتك وقضائك واجعلنا ندامة لكلة أعمالنا الصالحة واصلح لنا في ذرياتنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا اجعل بيتنا جنتنا ربنا اجعل بيتنا جنتنا وبيوت المؤمنين جنتهم ربنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب الرزق اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman. Ini adalah textbook, ya. Ini adalah teks yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Allahumma ya Allah, Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ini di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini harus kita baca supaya negara kita ini aman. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, amankanlah negara ini dan berilah rezeki penghuninya rezeki dari hasil bumi. Allahumma inna na'udzubika min suhbatin yu'dzina Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, kami berlindung kepada Panjenengan dari teman-teman yang ujung-ujungnya menyakitkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من صحبة يؤذينا. Ya Allah, kami berlindung pada Panjenengan dari teman yang ujung-ujungnya membuat kisruh, dari teman yang ujung-ujungnya membuat tidak tenang, dari teman yang ujung-ujungnya membuat tidak aman. Allahumma inna na'udzubika min suhbatin yu'dzina. Ini adalah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman siapapun, teman yang namanya teman siapapun. Rasulullah itu bahasanya sahabat. Sayyidina Abu Bakar sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar sahabat Rasulullah, siapapun. Allahumma inna na'udzubika min suhbatin yu'dzina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa bijtima'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الذي ولد بمكة المكرمة وأنزل إليه القرآن هدى وإماما وأرسل رحمة للعالمين عامة وأكرم بتوزيع الشفاعة الأمة وبها وصول المقصود من رحمة وعلى آله وصحبه ذوي الكرامة والحمد لله يا رب الكعبة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini adalah doa salawat Madinah. Ini adalah doa salawat Madinah. Ini lagunya juga dari saya, lafalnya juga dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi salawatul Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala al-Mahdi ya Rabbi warzuqna al-hidayah. Allahumma salli ala al-Mujib ya Rabbi warzuqna al-ijabah. Allahumma salli ala al-Shafi'i ya Rabbi warzuqna syafa'ah. Allahumma salli ala Sa'dillah ya Rabbi warzuqna sa'adah. Allahumma salli ala Abdillah ya Rabbi warzuqna al-qana'ah. Allahumma salli ala Sayfillah ya Rabbi warzuqna samaha. Allahumma salli ala Dhil Hijjah ya Rabbi warzuqna al-inayah. Allahumma salli ala Dhil Quwwah ya Rabbi warzuqna al-mu'afah. Allahumma salli ala Hizbillah ya Rabbi warzuqna al-karamah. Allahumma salli ala Dhikrillah ya Rabbi warzuqna istiqamah. Allahumma salli ala Dhi Syamah ya Rabbi warzuqna najahah. Allahumma salli ala al-Amin ya Rabbi warzuqna al-amanah. Ya Rabbi warzuqna al-amanah. Allahumma salli ala al-Ummi ya Rabbi warzuqna at-taba'ah. Allahumma salli ala al-Wajih ya Rabbi salli alaihi wa alihi. Allahumma salli ala al-Mujib
ya Rabbi salli alaihi wa sahbihi. Saya terangkan sebentar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa alihi. Ini adalah salawat. Yang sebelah kanan salawat, sebelah kiri dari saya adalah doa. Allahumma salli ala al-mahdi ya Rabbi warzuqna al-hidayah. Ya Allah, berilah kami ini hidayah. Hidayah bagi semuanya. Hidayah bagi yang berceramah, hidayah bagi yang mengaji, dan hidayah bagi yang mendengarkan. Yang mengaji tidak nafsu, yang di atas panggung tidak nafsu, yang mendengarkan juga tidak nafsu. Itu adalah hidayah. Kalau nafsu bahaya. Allahumma salli ala al-mujibi ya Rabbi warzuqna al-ijabah. Ya Allah, berilah doa-doa kami, doa-doa yang ijabah. Tentunya doa-doa yang baik. Tidak boleh berdoa yang tidak baik. Allahumma salli ala syafi'i ya Rabbi warzuqna syafa'ah. Kita di dunia ini untuk di akhirat mengharapkan amalan-amalan yang baik, dan di akhirat mengharapkan syafaat. Di dunia ini adalah menjalankan amalan-amalan yang baik, baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia, menurut aturan Allah. Dan di akhirat ijabah, di akhirat mengharapkan syafaat. Ya, kalau di dunia tidak baik, di akhirat mengharapkan syafaat, ya itu maghrur namanya, tertipu. Allahumma salli ala Sa'dillah ya Rabbi warzuqna sa'adah. Ya Allah, bila kami rezeki keberuntungan. Ijazahnya tidak berapa tinggi, ya kalau bisa nilai ijazahnya itu paling hebat. Ya, tapi kecerdasan tidak sama, sehingga kita di sini minta kepada Allah sa'adah, minta bejo, hoki. Ya. Allahumma salli ala abdillah ya Rabbi warzuqna al-qana'ah. Ya Allah, kami meminta kepada panjenengan, berikanlah kami qanaah, menikmati pemberian Allah yang ada, menikmati pemberian Allah yang ada. Jadi sebagian orang yang mencuri itu, nah, dia tidak mempunyai qanaah, Oleh karena itu, beberapa wali Allah itu minta qanaah, bahkan minta kepada Allah, hapuskanlah keinginan-keinginan saya. Jadi hapuskanlah keinginan-keinginan saya yang tidak di dalam kullu syai'in bimiqdar. Segala sesuatu itu ada ukurannya. Keinginan yang tidak terukur itu adalah bahaya. Artinya terukur itu punya uang berapa, kerjanya apa, keinginannya itu sesuai dengan ukurannya. Allahumma salli ala Saifillah ya Rabbi warzuqna samaha. Ya Allah, berikanlah kami rezeki samaha. Samaha itu kelapangan dada. Nah, kelapangan dada kepada siapapun. Seandainya Nabiullah Yusuf itu, ya namanya Nabi, settingannya ya begitu, tidak mempunyai kelapangan dada, maka saudara-saudara yang datang ke Nabiullah Yusuf tidak diberi apa-apa, bahkan menjadi mangkelnya Nabiullah Yusuf. Dan orang mangkelan itu tidak enak. Orang mangkelan itu melarat. Mangkel supaya waktunya bisa tidur, tidak bisa tidur karena mangkelan itu melarat. Jadi lapang dada itu adalah kenikmatan. Ya, nah mangkelan itu bisa, kampung bisa rusak. Mangkelan itu kalau ya namanya mangkelan perorangan ya bahaya. Mangkelan satu grup ya itu lebih bahaya. Mangkelan satu grup lebih bahaya. Karena itu bisa merusak lingkungan, bahkan merusak negara kalau mangkelan itu.
mudah mangkel. Ya. Ini ya Rabbi warzuqna samaha. Ya Allah, berilah kami kelapangan dada, mudah memaafkan. Allahumma salli ala dzil hijjah ya Rabbi warzuqna al-inayah. Berilah kami pertolongan, kegembiraan di dalam hati tanpa syarat. Pertolongan tidak mudah mangkel. Pertolongan materi. Pertolongan pergaulan. Pertolongan di mana-mana menjadi senang, ya, yang berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, negara bisa aman kalau begitu. Keluarga juga bisa aman. Karena namanya magelan itu tidak ada. Ya, inayah, pertolongan yang sangat luas. Allahumma salli ala dzil quwwah ya Rabbi warzuqna al-mu'afah. Berilah kami mudah memberi maaf. Jadi orang-orang yang alim yang ada di Syria, yang ada di Jordan, yang ada di negara-negara, dan orang-orang yang punya karangan-karangan kitab itu titelnya itu samaha. Samaha, karena samaha ini kunci keamanan dunia. Mu'afa ini memberi maaf. Tidak diminta, ya, tidak diminta memberi maaf. Jadi ini tugas kita itu, orang Islam itu memberi maaf. Bukan minta, tapi memberi maaf. Orang sebelum minta maaf, kita sudah memberi maaf. Yang di situ juga memberi maaf. Saling memberi maaf. Kalimatnya udil aqwa waqfu. Nah ini perintah, ya, itu fil amar, perintah. Udil aqwa waqfu itu perintah. Perintah memberi maaf. Ada yang mengartikan perintah mau minta maaf dulu. Itu ya kan, kalau mau minta maaf itu kan, wah kalau situ tidak minta maaf ya saya tidak memaafkan. Nah, masih berlaku seperti itu. Tapi Quran memberi maaf siapapun. Dan kemudian tidak merasa benar. Yang tahu benar dan tidak itu ya nanti kehakiman kalau ada masalah. Allah jadi sini memberi maaf. Allahumma salli ala hizbillah ya Rabbi warzuqna al-karamah. Berilah kami kemudahan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya karamah itu adalah ketakwaan. Inna akramakum innallahi atqakum. Inna akramakum innallahi atqakum. Ya menurut Allah, ya juga menurut manusia. Orang kalau takwa itu ya mulia menurut Allah dan menurut manusia, menurut sekitarnya. Sehingga di sini kalau orang sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa musirrun li rabbih atau mufarrihun li rabbih, membahagiakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang pada orang-orang yang baik. Wa mufarrihun li makhluqatihi, dan menyenangkan pada makhluknya siapapun. Para jamaah ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mufarrihun li rabbih, menyenangkan Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian innallaha la yudhi'u 'amalal muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kemudian ini juga menyenangkan Allah dan menyenangkan makhluk Allah. Karena itu yang namanya menyenangkan itu yang menyenangkan. Orang Islam itu tidak senang bertengkar. Buktinya Rasulullah di Mekah dikisui sama orang-orang Quraisy Mekah, ya, orang-orang yang ada di Mekah, Rasulullah pindah. Nah, itu pun berdasarkan perintah ke Madinah. Di Madinah didatangi, diperangi. Ya akhirnya terjadi peperangan. Seperti orang Jepang, ya Jepang yang dulu bukan yang sekarang, datang ke Indonesia. Orang Inggris yang dulu bukan sekarang,
datang ke Indonesia juga mereka datang ke sini memerangi. Begitupun orang Belanda datang ke sini memerangi. Inggris ke sini memerangi, ya terjadilah peperangan. Seluruh bangsa Indonesia akhirnya perang. Siapapun, sing tua, sing gak tua, siapapun yang ada di Indonesia ini dulu melawan orang yang memerangi Indonesia. Tidak ada perkecualian. Nah, ini Rasul itu senang damai. Kita kalau salam saja, salat, assalamualaikum warahmatullah, damailah seluruh orang yang ada di kanan saya. Assalamualaikum warahmatullah, itu artinya damailah semuanya, kamu semuanya, ya orang-orang yang ada di kanan kita. Assalamualaikum warahmatullah, itu artinya damailah seluruh orang-orang yang ada di kiri kita. Itu salam. Makanya orang Islam ini di dalam 5 waktu itu salam itu untuk mendoakan kedamaian itu 10 kali. Itu belum sholat yang sunnah. Setelah itu berdoa, Allahumma antas salam, ya Allah, panjenengan zat yang maha memberi kedamaian. Wa minkas salam, dan kedamaian hanya dari panjenengan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kami kembali kepadamu di dalam kedamaian. Kembali kepadamu itu ya kalau acara murid Nabi ya murid Nabi, kalau acara ngaji ya ngaji, ya tidak damai di dalam hati. Maksud saya bukan luar ya, tidak membuat tidak damai di dalam hati. Ya kalau di luarnya tetap damai, tidak damai, tidak ada apa-apa ini. Kemudian wahayina rabbana bisalam, berilah kami kehidupan yang damai. Itu loh dibaca di setiap masjid. Ya. Ada yang bacanya itu keras, ada yang bacanya itu bersama-sama. Wahayina rabbana bisalam, berilah kami kehidupan yang damai. Kemudian wadkhilnal jannata darussalam, dan masuk karena kami ke surga sebagai wilayah kedamaian. Tidak ada di surga tidak damai, itu tidak ada. Makanya katanya Syekh Ahmad Kaftaru, sebetulnya dunia ini adalah taman-taman surga. Itu maksudnya kalau di dunia ini, kalau di wilayah kita ini damai, di dalam rumah damai, itu taman-taman surga. Di luar rumah damai, itu taman-taman surga. Nah inilah, oleh karena itu ya pantas kita memperbanyak, atau kita setiap 5 waktu itu baca ini, karena ini kalimat kedamaian. Dan ini untuk rumah, untuk di luar rumah, dan untuk negara. Dan dikawal oleh para alim ulama. Ulama itu kan kalau parameternya kan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama itu ya takut pada Allah. Nah takut ini kan tidak semua orang tahu bagaimana cara takutnya. Nah, kalau umumnya ulama, ya bukan definisi umumnya ulama. Saya melihat seperti Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kemudian Syekh Ismail, kemudian Syekh Dartum, kemudian yang baru meninggal ini Wahbah Zuhaili, Syekh Ahmad Kaftaru, Mufti Syria, Syekh Wahbah Zuhaili. Dia punya karangan tafsir Munir beberapa jilid, punya karangan usul fikih, punya karangan fikih Fiqhul Islam wa Adillatuh. Itu pertama keluar 12 jilid menjadi 10. Sekarang kalau tidak salah menjadi 8 jilid dan besar-besar, kandel-kandel, tebal-tebal. Itu
Amaliyahnya itu pertama, dia ngajar di rumahnya sendiri atau di pondoknya. Dan itu ada kitabnya. Dan yang ngaji ya orang kampung atau orang-orang mana-mana yang ngaji. Nah, kita tidak usah banyak. Nah, kalau banyak ya alhamdulillah, sedikit pun tidak apa-apa. Kemudian ngajar di masjid-masjid, musola-musola, pergerakan ilmu, orangnya yang datang. Kemudian ngajar di akademisi atau di masjidnya, masjid akademisi. Yang nomor 4, mempunyai murid di mana-mana. Mempunyai murid di mana-mana artinya dia mempunyai karangan. Ini baru dikatakan ulama. Umumnya ulama itu ya seperti ini yang saya tahu di negara-negara yang di negara-negara sekitar Arab. Jadi 1, mengajar di rumahnya. Nomor 2, ngajar di musola-musola atau masjid-masjid. Yang nomor 3, ngajar di masjid akademisi atau di akademisinya. Karena di sana banyak orang cerdas. Ada doktor, ada profesor, ya. Nah, S1, S2, S3 di sana. Nah, ini ulama bisa diterima di situ. Kemudian yang terakhir, mempunyai ilmu. Yang keempat, mempunyai banyak murid. Artinya dia punya karangan dan karangannya laku. Dan karangan yang sesuai dengan kaidah. Ini baru dikatakan ulama. Ya namanya ulama itu ya siapapun senang itu. Siapapun senang. Rasulullah di Madinah, Rasulullah di Mekah, orang-orang kufar itu sudah senang dengan memanggil nama Al-Amin, senang. Waktu Hajar Aswad itu lepas dari tempatnya, maka seluruh orang kufar itu, seluruh orang Quraisy berkumpul di sekitar Ka'bah, lalu berebut untuk menguasai, mengembalikan Hajar Aswad ini di tempatnya. Setelah berebut, Rasulullah pada waktu itu umur 35, ya, umur 35. Kemudian kesepakatan sekarang siapapun yang datang dari Babus Salam, maka beliaulah yang berhak menguasai Hajar Aswad ini dan menaruh di tempatnya semula. Dan lama Nabi Muhammad datang. Bila Nabi Muhammad datang, orang menyebut karakter, tidak menyebut nama. Menyebut karakter. Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Akhirnya Rasulullah dipasrahi Hajar Aswad itu, dan kemudian oleh Rasulullah dari serbannya Qabilah pindah ke serbannya Qabilah, pindah lagi ke serbannya Qabilah, sampai kembali kepada Rasulullah dan kemudian ditaruh bersama-sama. Nah itu bisa diterima oleh orang-orang kufar. Ya tidak diterima ya karena hasud saja. Jadi ulama itu bisa diterima oleh siapapun. Kemudian ini warzuqna al-karamah. Allahumma salli ala dzikrillah ya Rabbi warzuqna istiqamah. Kita ini butuh istiqamah. Istiqamah dalam kebaikan. Allahumma salli ala dzsyama ya Rabbi warzuqna najah. Kita ini butuh sukses. Sukses tingkatan yang ada di dalam rumah. Sukses dengan ukuran kampung, sukses dengan ukuran negara. Nah, sukses itu ya butuh aman. Nah, kalau nggak aman ya gimana sukses? Allahumma salli ala al-amin ya Rabbi warzuqna al-amanah. Ya kita memang butuh amanah. Amanah di dalam rumah tangga, amanah di dalam jabatan, dan seterusnya. Kalau tidak amanah ya rusak, rumah tangga jadi rusak, negara juga bisa menjadi rusak.
Allahumma salli 'alal ummi ya Rabbi warzuqna taba'ah. Ya, kami ini ingin selalu berilah kami rezeki, berilah kami rezeki, ya, pemberian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu-mampunya. Allahumma salli 'alal wajhi ya Rabbi salli 'alaihi wa ali. Yang namanya ali itu keluarga Rasulullah, itu yang namanya keluarga Rasulullah. Kalau menurut Imam Syafi'i, satu, pertama kali kalimatnya yang bertakwa. Nomor dua, genetika. Ini artinya keluarga. Kalau untuk Imam Abu Hanifah, semua orang yang mukmin, orang yang bertakwa itu adalah keluarga. Sehingga Bejo juga keluarga Rasulullah. Ya, orang-orang yang bertakwa semua adalah keluarga Rasulullah. Allahumma salli 'alal mujibi ya Rabbi salli 'alaihi wa sahbi. Para jamaah, berhubungan dengan kalimat bertakwa, ya, bertakwa itu mufarrihun li rabbih, menyenangkan Allah, wa mufarrihun li makhluqatihi, dan menyenangkan kepada makhluk Allah. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, maaf ya, tidak berhubungan dengan ini, tapi berhubungan dengan hal yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini salawat uzma. Salawat uzma ini semua ini mengharapkan rahmat, atau ini saya sebut salawat rahmat. Dan ini salawat saya. Ini salawat rahmat. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat. Rahmat ada tempatnya. Mudah-mudahan kita dapat uang, ya, uang ada tempatnya. Gitu loh. Mudah-mudahan kita dapat rahmat ada tempatnya. Rahmat itu tempatnya di musola-musola, pengajian. Ya, kalau pengajian di musola ya orangnya ya tenang-tenang, tidak berkepentingan. Ngaji di masjid itu, di Masjid UNER, di Masjid ITS. Nah, saya mulai tahun 86 di Masjid ITS itu, Masjid Manarul Ilmi, ya sampai sekarang. Kemudian di Masjid Unsuri, ya sampai sekarang. Universitas Sunan Giri. Nah, di sana ya damai, tidak tendensius ngajinya itu. Itu tempat rahmat. Ya, di pondok, nah itu tempat rahmat. Tapi ya mungkin tidak semua pondok, mungkin karena pondok sekarang ada yang mahal. Bahkan ahlul qaryah, orang kampung itu sendiri tidak bisa ngaji di tempat itu, tidak bisa sekolah di situ karena mahal. Jadi pondok pun tidak semua pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salawatul uzma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah, al-hadi ila miftahir rahmah, al-fatihi lirrahmah, as-sa'iki ila ni'matillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a dha makanah. Artinya, semoga salawat salam dan keberkahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi pembagi rahmat, Nabi penuntun menuju kunci pintu terbukanya rahmat, Nabi yang menggiring dan menyertai kenikmatan Allah, kesuksesan, kebahagiaan, dan semoga salawat, salam, juga keberkahan tercurahkan pada keluarga. Keluarga ini, kalau Imam Abu Hanifah itu orang yang iman dan yang bertakwa. Kalau menurut Imam Syafi'i, yang genetika, iman, genetika, yang bertakwa. Sahabat dan orang-orang yang mengikuti perilakunya. Nah,
Ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Abi Hanifah ini lebih awal daripada Imam Syafi'i. Lebih awal. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salawat sakinah. Supaya keluarga sakinah. Keluarga sakinah di luar rumah, di kampung sakinah, kemudian di negara ini negara sakinah. Negara yang tenang. Mawaddah, negara yang saling mencintai dengan sesamanya dan saling mencintai kepada sesamanya. Kemudian di dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena negara ini tidak ada perang. Ya, tidak ada perang. Karena di sini memperkuat muasyarah basyariyah, muasyarah wataniyah. Ya, bergaul sesama manusia, ya, muasyarah wataniyah, kebangsaan. Bergaul di dalam kebangsaan. Sekarang ada rumah terbakar, ada orang lewat, ya, ada orang lewat jumlahnya 10. Mereka bawa aqua. Ada rumah terbakar, di depan rumahnya terbakar. Dia tidak akan tanya, milik siapa ini? Agamanya apa? Tidak usah. Ya sudah, kita sirami, tidak pakai tanya agama. Tidak pakai tanya, ini suku apa, tidak pakai. Orang kampung juga begitu, ikut menyiram. Karena kalau sudah disiram ya bahaya kepada seluruhnya. Jadi bintik-bintik ada percikan-percikan kemarahan itu ya bagaikan api, itu percikan api. Harus segera kita dingin dan menjadi pendingin, bukan hanya dingin saja. Kita ini dingin dan menjadi pendingin. Bismillahirrahmanirrahim.